Yang mulia, tuan-tuan yang terhormat, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, pada pembukaan ini. Besok akan menjadi 3 bulan sejak Rusia memulai perang melawan Ukraina. Agresi yang telah merenggut ribuan nyawa. Ini telah memaksa 6 juta orang Ukraina untuk mencari perlindungan di luar negeri dan menelantarkan 8 juta orang di dalam negeri. Setiap negara berhak untuk hidup dalam damai, untuk menentukan cara pemerintahannya sendiri dan untuk memilih aliansi strategis yang diinginkannya. Kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara harus dihormati. І обирати стратегічні альянси, які вона прагне залишити. Ini adalah prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti yang telah ditunjukkan oleh Presiden Swiss kepada kita pada periode pasca Perang Dunia II. Bapak Presiden, ini adalah hari resmi pertama Forum Ekonomi 2022. Ini adalah momen geopolitik, geoekonomi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tuan Presiden, kami memiliki semua yang kami butuhkan. Kami semua telah melihat kepemimpinan Anda yang berani. Kami ingin mendengar dari Anda apa yang ada di depan untuk negara Anda dan rakyatnya. Kami akan mendukung Ukraina. Keinginan Anda untuk perdamaian di Eropa dan pemulihan tatanan internasional. Bagaimana kami dapat membantu Anda dalam hal ini? Karena masing-masing dari kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di negara Anda. Saya memberi Anda lantai, Tuan Presiden. І відновлення міжнародного порядку. Як ми можемо вам допомогти в цьому, тому що кожен з нас певним чином потрапив під вплив цієї ситуації в Україні. Тож, пане президенте, вам слово. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih, ini adalah kehormatan besar bagi saya. Bapak Ketua yang terhormat, Profesor Schwab, Presiden Kasis yang terhormat, hadirin sekalian. Hadirin yang terhormat, saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk mengambil bagian dalam diskusi di forum. Tema umum Davos tahun ini, sejarah pada titik balik, kebijakan pemerintah dan strategi bisnis. Dan tahun ini kata turning point, bukan sekedar figur retoris. Ini benar-benar saat ketika diputuskan apakah kekerasan akan menguasai dunia. Jika kekerasan berlaku, dia tidak tertarik dengan pikiran kita. Kami tidak bisa lagi berkumpul di Davos. Karena untuk apa? Brute force tidak mencari apa-apa selain penaklukan orang-orang yang ingin ditaklukkannya. Dan itu tidak membahas, tetapi membunuh sekaligus, seperti yang dilakukan Rusia di Ukraina sekarang, tepat pada saat kami berbicara dengan Anda. Omong-omong, silakan lihat bangunan bekas rumah Rusia di Davos. Itu telah berubah menjadi rumah kejahatan perang Rusia. Dan ini adalah contoh transformasi mereka. Apa yang telah dilakukan Rusia terhadap dirinya sendiri dengan menjadi negara kejahatan perang. Dan apa yang dibawanya ke dunia, menginspirasi agresor potensial lainnya, alih-alih kota damai yang sukses, reruntuhan hitam. Alih-alih perdagangan normal, laut yang ditambang dan pelabuhan yang diblokir di Ukraina. Alih-alih pariwisata, langit tertutup dan ribuan bom Rusia dan rudal jelajah. Seperti inilah dunia jika umat manusia melewatkan titik balik ini. Ini akan terlihat seperti koleksi kejahatan perang yang sangat besar. Jadi, sejarah mengingat banyak momen ketika semuanya berubah secara dramatis. Sejarah mengingat, misalnya, bagaimana hanya beberapa tembakan dapat membunuh jutaan orang. Jika ditembak pada tanggal 28 Juni tahun 1914 di Sarajevo.
Sejarah mengingat betapa banyak kesedihan yang bisa dilakukan seseorang jika dia melihat bahwa dia tidak cukup dilawan. Seperti yang terjadi, misalnya, pada tahun 1938 di Munich. Liku-liku sejarah telah terlihat, dan terkadang tidak begitu banyak. Tapi kami selalu harus bereaksi terhadap mereka. Mencoba mempersiapkan pergolakan sejarah lainnya, seperti yang mereka katakan, untuk meletakkan sedotan. Atau, mencoba menyembuhkan luka malapetaka yang ada di balik satu atau lain putaran sejarah. Dan sekarang kita memiliki kumpulan besar reaksi seperti itu, piagam PBB dengan semua unit organisasi, OSCE, IAEA, WTO dan banyak lembaga penting lainnya. Tetapi apakah mereka cukup untuk menanggapi apa yang kita hadapi hari ini? Tetapi apakah mungkin sekarang untuk mencoba menyesuaikan lembaga-lembaga itu dengan tantangan-tantangan modern? Tentu saja tidak. Kita perlu mengubah pendekatan. Jangan bereaksi, tapi bertindak. Dan bertindak secara preventif. Dan tidak hanya untuk beradaptasi dengan realitas baru apa yang kita miliki, tetapi untuk menciptakan alat baru. Presiden baru. Lihatlah apa yang telah dilakukan Ukraina. Kami telah menetapkan presiden sejarah untuk keberanian. Tanpa mendengarkan mereka yang mengatakan bahwa pertahanan kita tidak akan bertahan lebih lama dari beberapa hari. Kami telah menghentikan tentara Rusia, yang disebut sebagai yang kedua di dunia, dan dengan mengorbankan pertempuran sengit dan ribuan nyawa, kami secara bertahap mendorong penjajah keluar dari tanah kami. Tetapi apakah kita harus melakukan ini jika tahun lalu kita didengar dan diterapkan terhadap Federasi Rusia secara adil dan preventif berbagai sanksi yang dapat menjatuhkan agresor? Saya yakin jawabannya tidak. Mencegah perang akan dijamin jika tindakan dunia lebih bersifat preventif daripada responsif. Недопущення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагування. Ukraina telah menetapkan presiden lain dalam 3 bulan ini. Sebuah presiden untuk persatuan dunia demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya seputar emosi kekaguman yang tulus atas keberanian Ukraina dan seputar pemahaman bahwa kebebasan harus diperjuangkan. Dan sekarang ratusan juta orang di negara demokrasi menekan, mendukung, dan menekan pemerintah dan perusahaan untuk membatasi hubungan dengan negara agresor, Rusia, untuk membantu orang-orang yang diserang. Tapi ini baru terjadi sekarang, meskipun Rusia berperang melawan Ukraina pada tahun 2014. Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще в 2014 році. Kami berterima kasih atas dukungan seperti itu. Tetapi jika itu terjadi, segera. Kesatuan dan tekanan ini pada pemerintah, pada perusahaan untuk perjuangan kebebasan, akankah Rusia memulai perang skala penuh ini dan akankah membawa semua kerugian ini ke Ukraina dan dunia? Saya yakin bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak. Sekarang kita melihat bahwa dunia mendengarkan dan percaya pada Ukraina. Tetapi ada juga harapan tertentu di dunia bahwa situasi ini akan diselesaikan. Alat apa yang akan berfungsi? Apa yang bisa kita ciptakan baru untuk mencegah agresi semacam itu? Tapi bagaimana kita menghentikan kekuatan brutal yang telah menantang segala sesuatu yang Anda dan saya benar-benar hargai? Demikianlah apa yang dimaksud dengan titik balik. Wanita dan pria, jangan berharap tembakan fatal. Jangan berharap Rusia menggunakan senjata khusus, kimia, biologi dan Tuhan melarang nuklir. Jangan memberi kesan kepada agresor bahwa dunia tidak akan cukup melawan. Lindungi sekaligus kebebasan maksimum dan normal, berguna untuk semua ketertiban damai di dunia.
Sanksi harus maksimal, bahwa Rusia dan setiap agresor potensial lainnya yang ingin mengobarkan perang brutal melawan tetangga tahu persis apa yang mengarah ke ini. Dan saya rasa belum ada sanksi seperti itu terhadap Rusia. Dan seharusnya begitu, embargo minyak Rusia, pemblokiran total semua bank tanpa kecuali, pengabaian total sektor TI Rusia, penghentian total perdagangan dengan agresor. Повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором. Ini harus menjadi preseden untuk tekanan sanksi yang akan bekerja secara meyakinkan selama beberapa dekade untuk menjaga perdamaian. Penting untuk menetapkan preseden untuk keluarnya sepenuhnya semua bisnis asing dari pasar Rusia. Sehingga merek Anda tidak terkait dengan kejahatan perang. Bahwa kantor Anda, tagihan, barang tidak digunakan oleh penjahat perang untuk kepentingan berdarah mereka. Nilai harus penting, terutama ketika perang skala penuh dimulai dan pasar global menjadi tidak stabil karena seseorang di sana mengabaikan nilai-nilai. Починається повномасштабна війна, а дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Setiap orang memiliki kerugian. Kami menawarkan setiap perusahaan yang meninggalkan pasar Rusia untuk terus beroperasi di Ukraina. Anda akan memiliki akses tidak hanya ke pasar kami yang terdiri dari 40 juta konsumen, tetapi juga ke pasar umum Eropa. Dan pada saat yang sama, merek Anda, posisi hanya akan meningkat karena Anda benar-benar mendukung perlindungan kebebasan. Perwakilan kami di sini di Davos dapat mengenalkan Anda semua dengan perincian prospek yang dibuka Ukraina untuk bisnis. Wanita dan pria, kami menawarkan dunia untuk menetapkan preseden untuk membangun kembali negara setelah perang, yang akan menunjukkan kepada semua orang yang bermimpi menghancurkan kehidupan tetangga bahwa perang tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Saya mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam rekonstruksi ini. Jumlah pekerjaan sangat besar. Kami memiliki lebih dari $500 triliun kerugian. Puluhan ribu benda hancur. Kita perlu membangun kembali seluruh kota, seluruh industri. Dan kami menawarkan model rekonstruksi khusus, yang signifikan secara historis. Ketika masing-masing negara mitra atau kota mitra atau perusahaan mitra akan memiliki kesempatan, secara historis, untuk mengambil perlindungan atas wilayah tertentu di Ukraina, kota atau komunitas atau industri. Inggris, Denmark, Uni Eropa, dan elemen internasional terkemuka lainnya telah memilih arah khusus untuk patronase dalam rekonstruksi. Berkat model hubungan ini, rekonstruksi pasca perang dapat berlangsung cepat, efisien, dan berkualitas tinggi. Dan ini tidak hanya akan menarik spesialis terbaik dunia, arsitek, insinyur, pembangun, pengembang, manajer, dan lainnya. Tapi itu juga akan menjadi peluang terbesar untuk lompatan ekonomi di Eropa sejak Perang Dunia II. Dan saya berharap pada awal konferensi internasional di Lugano, yang dibicarakan oleh Presiden Kasis, pada bulan Juli tahun ini, didedikasikan untuk rekonstruksi pasca Perang Ukraina. Semua negara mitra kami dan sebagian besar perusahaan terkemuka dunia akan membentuk paket proposal mereka sendiri. Omong-omong, dengan kehadiran Presiden Kasis hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Swiss karena telah menyelenggarakan konferensi ini di Lugano dan mendukung upaya kami. Saya juga ingin mencatat upaya Ms. Ursula von der Leyen, khususnya proposal untuk membuat platform untuk rekonstruksi, yang akan dikelola bersama oleh Ukraina dan Komisi Eropa dan akan mengarahkan sumber daya Uni Eropa untuk memulihkan kehidupan normal di negara kita. Negara. Tetapi daftar presiden baru yang dibutuhkan tidak akan lengkap tanpa beberapa keputusan penting lagi. Harus ada presiden dan hukuman bagi agresor dan investasi dalam kehidupan yang damai. Aset Rusia yang tersebar di yurisdiksi yang berbeda harus ditemukan, ditangkap atau dibekukan, dan kemudian disita dan dikirim ke dana khusus yang darinya semua korban perang ini dapat menerima kompensasi.
Tentu saja, ini tidak mudah. Namun setelah itu, tidak akan ada lagi motivasi bagi berbagai agresor untuk melakukan apa yang telah dan terus dilakukan Rusia. В різних агресорів робити те, що зробила Росія, і продовжує це робити. Jika agresor kehilangan segalanya, itu pasti menghilangkan motivasinya untuk memulai perang. Mari kita lanjutkan. Setiap tanggapan terhadap kelaparan massal menurut definisi sudah terlambat. Kelaparan harus dihentikan hanya secara preventif, ketika belum dimulai. Tapi sekarang tidak ada alat seperti itu di dunia. Kami mengusulkan pembentukan organisasi negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Pengekspor makanan, yang dapat bertindak dengan menghormati hak asasi manusia dan aturan perdagangan global. Motivasi kami sangat sederhana. Apapun titik balik dalam sejarah, umat manusia harus memiliki jaminan terhadap kelaparan. Dan Ukraina siap menyediakan platform untuk kegiatan organisasi baru seperti itu. Pasti dibutuhkan. Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації. Безумовно потрібної. І останнє. Anda tahu, perang Rusia melawan Ukraina ini meyakinkan semua orang bahwa bantuan kepada negara yang diserang lebih berharga jika diberikan lebih cepat. Senjata, keuangan, dukungan politik, sanksi terhadap Rusia. Jika kami menerimanya 100% dari kebutuhan kami pada bulan Februari, hasilnya akan menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Itulah sebabnya Ukraina membutuhkan semua senjata yang kami minta, bukan hanya yang diberikan kepada kami. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Itulah mengapa Ukraina membutuhkan keuangan. Itu setidaknya 5 miliar dolar per bulan. Dan semua dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi. Itulah sebabnya dana pemulihan Ukraina United 24 didirikan. Dan kami mendorong Anda untuk bergabung dengan dukungan menggunakan platform ini. Platform Negara Ukraina. Untuk setiap donor, kami memberikan proposal khusus. Bagaimana membantu dan kemana harus mengirim dana. Di mana prioritasnya sekarang. Sifat target pekerjaan adalah prioritas mutlak. Dan di masa depan, di bawah merek ini, United 24, kami mengusulkan untuk membuat struktur global yang dapat memberikan dukungan yang cukup dalam waktu 24 jam untuk negara manapun yang telah mengalami serangan militer, bencana alam, atau, misalnya, pandemi. Artinya, kami menawarkan format baru jaminan keamanan. Berdasarkan apa yang kami lalui, apa yang kita alami sekarang, harus ada sesuatu yang menjadi preseden untuk bantuan yang benar-benar tepat waktu. Setiap orang yang membutuhkannya, untuk menjaga perdamaian, untuk melestarikan kehidupan, untuk menjaga stabilitas sosial. Artinya, semua elemen yang diperlukan untuk ekonomi normal. Seperti misalnya ada layanan 911, pasti ada United 24 yang menjamin keamanan dalam skala global. United 24, який в глобальному масштабі гарантує безпеку. George Marshall, seorang pria yang namanya masih dikenang dengan baik, mengatakan pada tahun 1947, kebijakan kami bukan melawan negara atau doktrin, tetapi melawan kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan. Tujuannya haruslah untuk menghidupkan kembali ekonomi dunia yang berfungsi untuk memungkinkan munculnya kondisi politik dan sosial di mana lembaga-lembaga bebas dapat eksis. Kata-kata ini masih relevan sampai sekarang. Proposal saya diarahkan dengan cara yang sama, melawan kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan. Dan tentu saja melawan perang, yang dilancarkan oleh Rusia dan tidak membawa apa-apa selain kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan. Banyak di dunia. Bukan hanya kami. Oleh karena itu, untuk menjamin kedamaian dan ketentraman, kita semua harus bertindak cepat dan preventif.
Kita tidak boleh takut untuk membuat presiden baru. Inilah yang telah lama dipelajari dunia di berbagai titik balik, yang harus dibayar mahal. Ini adalah harga dari kenyataan bahwa dunia hanya bereaksi, tidak bertindak secara preventif. Jadi, sekarang kita bisa melakukannya secara berbeda. Akhirnya benar. Terima kasih, kemuliaan bagi Ukraina. Правильно. Дякую за увагу. Слава Україні! Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Presiden. Anda telah menunjukkan kepada kami skala dan kompleksitas masalah, serta apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Tuan Presiden, dengan izin Anda, saya punya 2 pertanyaan lagi. Pertama, apa mimpimu? Bagaimana Anda melihat Ukraina di masa depan? Як ви бачите Україну майбутнього? Що у вас уявляється? Якою ви бачите цю Україну? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini kompleks dan sederhana, filosofis dan substantif. Saya akan memberitahu Anda terus terang. Saya adalah presiden dari negara yang bertikai. Kami berpikir seperti apa Ukraina hari ini. Karena, berapa banyak orang yang kita hilangkan di malam hari, disinilah pagi saya dimulai. Hari ini kami telah menyelesaikan pekerjaan Desna. Sayangnya, hari ini statistiknya buruk. 87 korban ditemukan di Desna, di bawah reruntuhan. 87 orang tewas. Dan Anda tahu apa itu hidup. Hidup adalah masa depan. Artinya, tanpa orang-orang ini masa depan Ukraina sudah. Saya tidak ingin menyelidiki emosi sekarang. Negara kita kehilangan banyak hari ini. Я не хочу зараз глибоко йти в емоції. Наша держава дуже багато втрачає сьогодні. І Ini memperkuatnya. Dan seperti itulah negara kita. Dia membayar mahal untuk kebebasan ini, untuk kemerdekaan, untuk perjuangan ini. Saya tidak takut dengan kata itu. Untuk perang rakyat untuk kemerdekaan dan kebebasan negara kita. Kami tidak hanya melakukan itu. Kami memiliki kemenangan di depan kami. Di depan akan menjadi negara pemenang dengan kekuatan bersatu. Dan saya sangat senang ternyata orang Ukraina sangat kuat. Orang-orang prajurit, semuanya. Ini akan menjadi negara yang kuat. Sebuah negara dengan prioritas keamanan tertentu. Kami memahami bahwa kapan saja, dengan tetangga seperti itu, apapun bisa terjadi. Dan, sayangnya, mungkin ada perang. Perang mungkin akan terulang. Aku yakin itu, kondisi seperti itu harus kita ciptakan agar masyarakat dan dunia usaha tidak takut untuk berkembang di negara kita. Contohnya adalah negara Israel, sebuah contoh yang baik, tapi Israel adalah negara kecil dalam hal wilayah, bukan pengaruh sejarah. Ukraina adalah negara besar, terbesar di Eropa. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan negara yang begitu besar. Tugas kita adalah membuat sistem pertahanan udara yang canggih. Keamanan multisistem yang canggih. Tujuan kami adalah memiliki perjanjian keamanan dengan negara lain yang kami percaya dan anggap sebagai mitra.
Perjanjian ini harus lengkap, diinginkan agar diratifikasi oleh parlemen negara-negara mitra strategis. Dan itu, tentu saja, peluang penyerang untuk invasi Ukraina di masa depan berhenti sebelum mereka memasuki tanah kita. Orang harus hidup dengan aman, dan bisnis harus aman di Ukraina. Ini perkembangan teknologi, digitalisasi. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali korupsi dan keinginan untuk memulihkan lembaga-lembaga korup tertentu. Tidak akan ada pengaruh oligarki di Ukraina. Dan tidak ada apa-apa sekarang. Oleh karena itu, Ukraina akan menjadi negara yang kuat dan modis, negara teknologi dan aman, yang juga siap melindungi negara dan rakyatnya setiap saat. Terima kasih. Нічого зараз цього вже немає. І тому саме така держава, потужна держава, модна держава, технологічна держава і безпечна держава, яка при всьому цьому готова в будь-який момент захистити свою землю і своїх людей. Ну, приблизно так. Дякую. Tuan Presiden, negara Anda memainkan peran penting dalam memberi makan dunia. Dan ekspor makanan Anda saat ini ditangguhkan. Bagaimana mengembalikan Ukraina untuk mengisi faktor ini? Bagaimana kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menghindari krisis pangan yang akan sangat berbahaya bagi kita semua di dunia dan sangat menyakitkan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Dan apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Світових ринків харчових продуктів для того, щоб уникнути кризи продовольчої, яка дуже небезпечна для всього світу. Що ми можемо зробити для вас, щоб це сталося? Banyak langkah yang dapat diambil dan diharapkan semua tindakan ini disatukan di seluruh negara. Begitulah yang terjadi. Pertama, kita perlu mengatasi masalah strategis membuka kunci port kita. Anda tahu mereka semua diblokir. Laut Hitam dan Pantai Azov diblokir. Sepenuhnya diblokir oleh Federasi Rusia. Namun, Anda harus tahu bahwa gandum dicuri setiap hari. Gandum sedang dicuri oleh orang-orang Rusia dan prajurit. Kemudian diangkut dengan kapal ke negara-negara tertentu. Anda harus bereaksi sangat cepat. Di tingkat Kemlu, kami bekerja sama dengan kedutaan negara-negara yang tidak bersahabat. Karena saya percaya bahwa jika ada pemahaman dari mana biji-bijian ini berasal, dari mana Federasi Rusia mengangkutnya, bagaimana itu dapat dibeli secara tidak sah dan hanya karena dijual secara gratis. Тому що я вважаю, що якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе Російська Федерація, як ти можеш його купувати нелегітимно і купувати тільки через те, що воно тобі продається задарма. Itulah sebabnya kami sedang mengerjakan ini di tingkat diplomatik. Kami membutuhkan negara lain untuk membantu kami dalam hal ini, karena kami tidak akan mampu melawan ini sendirian, dengan tindakan seperti itu dari Federasi Rusia. Kedua, membuka kunci port kami. Uni Eropa, kami juga berbicara dengan Boris Johnson, Andrzej Duda, Turki, Swiss, dan sebagainya. Mereka juga berbicara dengan PBB. Sangat penting bahwa setiap orang datang ke langkah-langkah subjek dan membuat korelasi khusus mengenai ekspor biji-bijian kita, bunga matahari kita, makanan. Kita harus ekspor dan ekspor 22 juta ton, karena akan ada kekurangan dan itu akan terjadi di seluruh Afrika, Asia, dan Eropa. Харчової продукції 22 мільйони тонн ми повинні вивезти, експортувати, тому що буде дефіцит. Ви ж знаєте, дефіцит буде всюди. В Африці, в Азії, в країнах Європи. Rusia membuat seri kedua, maaf untuk perbandingan ini, setelah krisis energi yang mereka ciptakan di dunia tahun lalu. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Tidak ada produk makanan seperti itu di Rusia. Mereka memblokir produk kami. Anda perlu bernegosiasi dan membuat koridor. Rusia tidak akan menentang negara-negara yang layak di dunia. Saya yakin akan hal itu, karena melalui pelabuhan kita bisa mengekspor sekitar 10 juta ton sebulan. Jadi negara tidak akan menderita. Kita dapat mengatasi tugas yang sangat penting ini. Selain itu, ada rel kereta api. Banyak pemimpin negara bagian yang telah saya sebutkan.
serta negara-negara sahabat kita dan negara-negara Baltik. Lituania, Latvia, Estonia. Kami berbicara dengan mereka. Kami ingin dapat meningkatkan jalur ini melalui jalur kereta api Baltik, serta Polandia. Dan juga melalui pelabuhan Baltik. Tidak ada jawaban tunggal, tidak ada solusi sederhana. Ketika tetangganya adalah Federasi Rusia, maka tidak ada hal sederhana yang terjadi. Meskipun demikian, ada jalan keluar. Selain itu, ada peluang militer untuk membuka blokir negara kita. Ini adalah tanah kami. Ini adalah perairan kita. Kita perlu memperbaiki semua ini. Dan dalam hal ini kita membutuhkan bantuan dari seluruh dunia. Tolong jangan lupa bahwa perang sedang berlangsung. Perang, Anda tidak selalu merasakannya ketika berada di suatu tempat yang jauh, ratusan, ribuan kilometer jauhnya. Tapi percayalah, kecepatan agresi ini bisa meningkat jika Ukraina jatuh. Pemblokiran port adalah salah satu caranya. Mereka benar-benar menghancurkan kilang dan cadangan minyak kita. Cadangan untuk bensin, solar, del. Ada banyak tantangan seperti itu di Ukraina. Saya meminta Anda untuk membantu Ukraina. Terus-menerus membantu. Dalam pidato saya mengatakan tentang keuangan yang kita butuhkan untuk menangani proses pemblokiran ini. Kekurangan pangan di Eropa, di dunia, dan perang dengan Rusia. Hal-hal strategis ini perlu kita lakukan. Kami juga harus memiliki ekonomi, jadi sulit bagi kami hari ini. Mengenai kekurangan dana, tentunya kami berterima kasih atas bantuan Lembaga Keuangan dan International Monetary Fund. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kristalina Georgieva atas pembicaraan dan kesepakatan substantif kami. Juga Amerika Serikat dan dukungannya, ditandatangani oleh Presiden Biden. Semua ini sangat penting. Saya hanya meminta Anda untuk bertindak bersama dan tolong bertindak cepat. Tanpa kecepatan ini, kita akan kehilangan banyak. Terima kasih. Tuan Presiden, Anda telah menjelaskan kepada kami dengan baik situasi di negara Anda dan seberapa besar masa depan kami bergantung pada penyelesaian perang yang mengerikan ini. Perang yang Anda lakukan bertentangan dengan keinginan Anda. Kami memiliki sekitar 1.000 pemimpin dalam politik dan bisnis di sini. Jika Anda memiliki keinginan pribadi untuk para pemimpin ini, jika Anda mendekati masing-masing pemimpin ini, apa yang akan Anda katakan kepada mereka masing-masing dari diri Anda sendiri? Apa yang akan menjadi pesan Anda di akhir sesi kita hari ini? Pesan pribadi Anda. Untuk masing-masing, dan ada 1.000 dari mereka. Saya tidak yakin saya akan punya cukup waktu. Saya memiliki sangat sedikit, dan itulah mengapa saya ingin mengatakan bahwa hanya ada sedikit waktu untuk Ukraina. Saya yakin tidak ada yang mengerti berapa banyak waktu yang ada untuk Eropa dan berapa banyak waktu yang ada untuk dunia. Dan itulah mengapa saya tidak akan berbicara dengan semua orang secara individu. Justru karena hari ini, dunia bersatu. Bersatu karena ancaman ini, karena perang, karena agresi Rusia. Dunia bersatu. Saya bersyukur untuk itu. Saya ingin persatuan ini agar kita tidak kehilangannya. Ini sangat penting. Ini adalah tinju kuat yang ditakuti oleh kepemimpinan militer politik Federasi Rusia yang tidak beradab saat ini. Jika masing-masing dari Anda akan bangun, maaf tentang itu. Saya tahu bahwa setiap orang memiliki masalah besar. Saya tidak mengatakan bahwa kami adalah prioritas bagi Anda masing-masing. Anda memiliki status Anda, pertanyaan Anda. Я знаю, що у кожного великі проблеми, і я не говорю, що ми це пріоритет для кожного з вас. У вас свої держави, свої питання, але Tapi saya pikir kita bisa kehilangan nilai-nilai penting di dunia ini jika kita kehilangannya di Ukraina. Oleh karena itu,
Saya mohon Anda untuk bangun setiap pagi dan di samping pertanyaan Anda. Ada satu ungkapan terkenal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah Anda lakukan untuk Ukraina hari ini? Terima kasih. Тому, якщо можна, поставте собі питання, що ти зробив для України сьогодні. Дякую. Bapak Presiden, saya ingin mengakhiri sesi ini dengan mengucapkan terima kasih. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita semua bersatu dengan Anda dan di sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih.